Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu alat analisis strategi bisnis yang paling terkenal di dunia, yaitu Boston Consulting Group Matrix, atau yang lebih dikenal dengan nama BCG Matrix. Pernahkah kalian bertanya, mengapa ada produk yang selalu menjadi andalan perusahaan, sementara ada juga produk yang perlahan menghilang dari pasaran? Nah, BCG Matrix membantu perusahaan menjawab pertanyaan tersebut. BCG Matrix merupakan alat analisis strategi yang digunakan untuk mengevaluasi portofolio produk atau unit bisnis berdasarkan dua faktor utama. Yang pertama adalah tingkat pertumbuhan pasar, dan yang kedua pangsa pasar relatif. Dengan menggunakan matriks ini, perusahaan dapat menentukan apakah suatu produk perlu dikembangkan, dipertahankan, dipanen keuntungannya, atau bahkan dihentikan. Tujuan akhirnya adalah agar perusahaan mampu mengalokasikan sumber daya secara lebih efektif dan memperoleh keuntungan jangka panjang. BCG Matrix dikembangkan oleh Bruce D. Henderson, pendiri Boston Consulting Group, pada awal tahun 1970-an. Sejak saat itu, metode ini menjadi salah satu alat analisis strategis yang digunakan oleh berbagai perusahaan besar di seluruh dunia karena sederhana, namun sangat efektif dalam membantu pengambilan keputusan bisnis. Sekarang, mari kita bahas 4 kategori utama yang ada dalam BCG Matrix. Kategori pertama adalah Stars atau bintang. Stars merupakan produk yang memiliki pangsa pasar tinggi dan berada di industri dengan pertumbuhan yang juga tinggi. Produk dalam kategori ini biasanya menjadi pemimpin pasar dan menghasilkan pendapatan yang juga besar. Namun, perusahaan juga harus terus menginvestasikan dana dalam jumlah besar agar produk tersebut tetap unggul dari para pesaing. Contohnya di Indonesia adalah Bank BCA pada layanan mobile banking My BCA yang terus berkembang seiring meningkatnya transaksi digital. Sementara contoh perusahaan internasional adalah perusahaan Tesla pada kendaraan listriknya yang masih mengalami pertumbuhan pasar yang sangat cepat. Strategi yang tepat pada kategori ini adalah hold, yaitu mempertahankan bahkan meningkatkan investasi agar produk tetap menjadi pemimpin pasar. Jika pertumbuhan pasar mulai melambat, tetapi pangsa pasarnya tetap tinggi, maka produk Stars akan berubah menjadi cash cow. Kategori kedua adalah cash cows atau sapi perah. Cash cow merupakan produk yang memiliki pangsa pasar tinggi, tetapi berada pada pasar yang pertumbuhannya sudah rendah atau mulai matang. Produk ini menghasilkan keuntungan yang stabil dan jauh lebih besar dibandingkan biaya operasionalnya. Keuntungan tersebut biasanya digunakan untuk mendanai inovasi produk baru. Contohnya di Indonesia adalah Indomie dari PT Indofood. Walaupun pasar mie instan sudah matang, Indomie tetap menjadi pemimpin pasar dan menghasilkan keuntungan yang sangat besar. Nah, untuk contoh internasionalnya adalah Coca-Cola yang telah menjadi pemimpin pasar minuman ringan selama puluhan tahun. Strategi perusahaan pada tahap ini adalah harvest, yaitu mempertahankan kualitas produk sambil memaksimalkan keuntungan yang dihasilkan. Dana tersebut kemudian digunakan untuk membiayai produk-produk baru yang masih berkembang. Kategori ketiga adalah question marks atau tanda tanya. Produk pada kategori ini berada di pasar yang pertumbuhannya tinggi, namun pangsa pasarnya masih rendah. Artinya, produk memiliki peluang besar untuk sukses, tapi membutuhkan investasi yang cukup besar agar mampu bersaing. Sebagai contoh di Indonesia adalah layanan kendaraan listrik atau beberapa startup baru di sektor teknologi yang masih berkembang. Di tingkat global, produk seperti Google Pixel pada awal peluncurannya juga pernah berada di posisi ini karena memasuki pasar smartphone yang berkembang pesat, namun harus bersaing dengan Apple dan Samsung. Strategi yang dilakukan perusahaan adalah build, yaitu meningkatkan investasi melalui inovasi, pemasaran, dan pengembangan produk. Jika strategi berhasil, produk akan naik menjadi kategori Stars. Namun apabila gagal bersaing, produk tersebut bisa turun menjadi kategori Dogs.
Kategori yang terakhir adalah dogs atau anjing. Kategori ini berisi produk yang memiliki pangsa pasar rendah dan juga berada pada pasar yang pertumbuhannya rendah. Produk seperti ini biasanya hanya menghasilkan keuntungan yang sangat kecil, bahkan bisa merugikan perusahaan. Sebagai contoh, beberapa model BlackBerry pada akhir masa kejayaannya mengalami penurunan penjualan karena kalah bersaing dengan smartphone Android dan iPhone. Di Indonesia, beberapa layanan digital atau produk lama yang tidak mampu mengikuti perkembangan teknologi juga dapat masuk dalam kategori ini. Strategi yang tepat adalah divest, yaitu mengurangi investasi, menjual unit bisnis, atau bahkan menghentikan produk agar perusahaan tidak terus mengalami kerugian. Selain 4 kategori tersebut, BCG Matrix juga memiliki hubungan yang sangat erat dengan siklus hidup produk atau produk life cycle. Pada tahap awal peluncuran, sebuah produk biasanya berada pada kategori question marks karena masih membutuhkan banyak investasi untuk dikenal masyarakat. Apabila produk berhasil menarik konsumen dan menguasai pasar, maka produk akan berkembang menjadi star. Ketika pasar mulai matang dan pertumbuhannya melambat, produk akan berubah menjadi cash cows, yaitu fase ketika perusahaan memperoleh keuntungan terbesar. Namun, apabila perusahaan tidak lagi melakukan inovasi dan produk mulai ditinggalkan konsumen, maka produk tersebut akan masuk ke kategori dogs, sehingga perusahaan perlu mempertimbangkan penghentian atau penggantian produk dengan inovasi baru. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa BCG Matrix merupakan alat yang sangat penting dalam manajemen strategis karena membantu perusahaan memahami posisi setiap produk dalam pasar. Dengan mengetahui apakah suatu produk berada pada kategori stars, cash cows, question marks, atau dogs, perusahaan dapat menentukan strategi yang paling tepat, mulai dari membangun, mempertahankan, memanen keuntungan, hingga melakukan divestasi. Melalui analisis ini, perusahaan dapat menggunakan sumber daya secara lebih efisien, meningkatkan daya saing, dan menjaga keberlanjutan bisnis di tengah persaingan yang semakin ketat. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga penjelasan mengenai BCG Matrix dapat menambah wawasan kita mengenai bagaimana perusahaan merancang strategi bisnis yang tepat, capai keberhasilan jangka panjang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.